Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Sekolah diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Anak-anakku yang berbahagia, pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi belajar yang efektif. Nah, materi yang akan disampaikan silakan kalian simak pada video berikut. Belajar efektif. Pada pertemuan ini akan membahas yang pertama tentang etika kurikulum, yang kedua ekstrakurikuler di sekolah, kemudian AKM pada kegiatan yang ketiga, dan nanti diakhiri dengan materi budaya kerja sekolah. Nah, mengapa materi ini sangat penting? Pada bagian pertama yaitu tentang etika komunikasi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi keseharian kalian di rumah berkomunikasi baik secara verbal ataupun secara non-verbal. Tentu kalian bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan etika. Di sini dijelaskan etika adalah tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan manusia dalam kelompok sosial. Bagaimana kita harus hidup dalam tatanan atau ajaran atau kita kenal dengan moral. Kemudian etika di sini merupakan sikap perilaku terhadap ajaran. Kemudian tentu kalian bisa menjawab apa fungsi etika. Melalui gambar ini kalian bisa menebak apakah etika itu merupakan tindakan-tindakan yang ada pada gambar berikut. Ternyata etika di sini bukan masalah salah dan benar. Etika menyangkut tentang nilai-nilai yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai apa saja yang kalian harus pahami dan kalian implementasikan pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah nilai rendah hati. Kemudian berikutnya adalah nilai bertanggung jawab. Yang ketiga adalah nilai keadilan. Yang keempat nilai kejujuran. Dan yang terakhir adalah nilai hormat. Anak-anakku, perlunya seperangkat nilai yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam menjunjung etika ini semakin hari semakin mulai ditinggalkan. Padahal dalam kehidupan hari-hari kita tentunya tidak harus hidup seperti apa yang kita mau. Karena terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita mempunyai hak dan kita mempunyai kewajiban, dan bagaimana kita melakukan dua hal tadi itu dengan etika berdasarkan nilai-nilai yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, kaitannya dengan materi yang akan disampaikan tentang etika komunikasi. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk individu dan kita juga sebagai makhluk sosial, maka komunikasi merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Sebagai contoh, etika komunikasi yaitu menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian mudah dimengerti oleh lawan bicara. Menatap mata lawan bicara dengan lembut, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Komunikasi tidak seperti yang kalian lakukan sehari-hari,
atau kalian mungkin seringkali berkomunikasi itu ya bukan hanya sebatas menyampaikan apa yang kalian butuhkan melalui bahasa kalian masing-masing. Kalau di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, kalau di rumah mungkin kalian menggunakan bahasa Madura, maka melalui bahasa itu kalian gunakan yang namanya etika dalam berkomunikasi. Menggunakan kalimat yang dapat dimengerti, tidak umbul mungkin bagi kalian ketika sering, baik itu komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara lisan. Kemudian etika komunikasi yang selanjutnya adalah gunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa tubuh. Anak-anakku, bahwa dalam suatu komunikasi ini akan tercapai ternyata antara bahasa tubuh dengan bahasa verbal. Suatu komunikasi atau suatu pesan akan disampaikan secara baik atau secara cepat dipahami oleh lawan bicara adalah ketika disampaikan dengan bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh ini bersifat universal. Contoh, ketika kalian misalnya ditanya apakah kalian sudah makan, tanpa harus memverbalkan tidak, kalian dengan menggelengkan kepala, semua orang sudah paham. Itu adalah bahasa tubuh. Makanya banyak orang tersinggung ini hanya gara-gara bahasa tubuh. Makanya dalam kehidupan sehari-hari jangan kalian anggap bahasa tubuh ini adalah sesuatu yang tidak penting. Satu contoh, kalian dengan tak jari-jari kalian, ketika kalian jempol kalian diarahkan ke atas, maka ini menunjukkan sesuatu yang baik. Orang tidak akan pernah tersinggung. Tapi ketika tangan kalian balik ke bawah, jempolnya ada di bawah, maka orang itu akan menjadi tersinggung. Kenapa? Itu adalah bentuk pelecehan. Itu adalah bahasa tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Tidak ada ruginya orang bersikap ramah pada orang lain. Kalian menggunakan sikap ramah ini bukan hanya ketika kalian mempunyai keinginan pada orang lain, jangan. Tapi pada situasi dan bentuk apapun kalian harus bersikap ramah. Baik itu kepada guru, lebih-lebih pada guru ya, kepada teman kalian, kepada orang tua kalian, atau kalian di sekolah nantinya kepada kakak-kakak kalian, atau nanti ketika kalian sudah naik kelas kepada adik tingkat kalian, maka kalian harus bersikap ramah dengan menggunakan bahasa yang baik. Kemudian memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai sikon. Bahwa suatu saat ketika kalian lulus di sekolah ini, orang akan melihat bukan pada IQ kalian, tapi dari bahasa yang kalian sampaikan, kemudian juga dari penampilan kalian. Ada seorang pengusaha yang menyampaikan bahwa penampilan itu sangat menunjang terhadap prestasi atau menunjukkan kelas seseorang. Sehingga ada yang mengatakan kalau kalian ingin kaya, maka berpenampilan seperti orang kaya. Tapi jangan sampai kalian ingin terus terlihat seperti orang kaya, tidak baik. Kemudian yang terakhir, tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang cepat marah, tersulut emosinya hanya melihat atau membaca sebuah pesan yang kalian tidak pernah cross check kebenarannya. Banyak orang marah tawuran dan mungkin di antara atau di sekitar kalian di Pamekasan ini banyak terjadi pertikaian hanya gara-gara ini, hanya menyampaikan, menerima pesan yang tidak terkonfirmasi secara baik, kalian langsung membuat atau melakukan tindakan yang di luar batas. Itu tidak baik. Artinya kalian sebagai agen of change atau sebagai penggerak perubahan, sebagai pelajar, maka jangan bersikap atau bertindak seperti orang yang tidak pernah belajar. Artinya ketika mendengar informasi baik itu positif atau tidak baik, kalian harus memfilter, mengkonfirmasi, mencari kebenarannya terhadap informasi yang kalian terima.
Jika tidak baik, jangan langsung bertindak brutal. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah sekitar kalian di Pamekasan. Ini biasanya ketika mendengar informasi tidak baik, kalian mengajak tetangganya, mengajak orang rumahnya. Termasuk di sekolah nantinya, ketika ada teman kakak kelas kalian mengatakan sesuatu yang tidak baik, kalian jangan langsung menginformasikan ke rumah, ke orang tua kalian, jangan. Tapi kalian lakukan klarifikasi dari informasi itu. Jika benar, maka sampaikanlah kepada wali orang tua kalian, atau wali orang tua kalian, atau wali siapapun di rumah. Ketika kalian di sekolah, maka guru wali kelas itu adalah orang tua kalian. Sampaikan secara baik, jangan bertindak sendiri. Anak-anakku, banyak hal dalam hal etika komunikasi di sini. Misalnya, ini yang sering cewek ya, ketika ditanya sesuatu ini biasanya suaranya lirih. Maka kata orang Madura, ketika misalnya seorang gadis ditanya, kamu mau? Ketika diam, maka diam itu menunjukkan iya. Ya. Sehingga di sini menggunakan volume nada, intonasi, suara, serta kecepatan bicara yang baik. Maaf, Madura ini terkenal ketika berbicara, baik bahasa Madura atau bahasa Indonesia, cepat. Sehingga kalau luar orang Madura menganggap itu tidak jelas, tapi bagi kita itu terbiasa. Atau bagi orang beberapa wilayah, dengan intonasi yang tinggi menunjukkan marah. Jangan kalian itu menunjukkan orang yang marah, bukan. Karena setiap daerah, setiap wilayah itu kadang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak sama dengan kebiasaan orang lain. Contoh, seperti orang di daerah pantai, di Berenta dan yang lainnya, kecenderungan kalau bicaranya cepat dan dengan nada yang tinggi, itu bukan marah. Karena mungkin letak geografisnya, kalau di pinggir pantai bicara dengan pelan, halus, dengan suara rendah, itu pasti nggak kedengeran. Kenapa? Karena suara ombak, suara angin, sehingga akan kalah dengan suara orang yang berbicara. Maka harus mendinggikan suaranya, menunjukkan karakter atau menunjukkan orang marah, tidak. Karena kondisi dan situasinya saja yang membuat seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan komunikasi non verbal. Ini bahasa tubuh yang baik. Ya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, di sini ada kegiatan yang wajib, ada kegiatan ekstra pilihan. Yang wajib diikuti oleh siswa adalah pramuka. Sedangkan pilihannya ini cukup banyak, mungkin nanti akan disampaikan secara langsung oleh pembina OSIS atau wakil kepala sekolah bidang siswa. Kemudian materi yang berikutnya adalah tentang AKM. Ini mungkin hal baru, istilah AKM ini, sehingga kalian ketika lulus dari SMP tidak ada istilah UN lagi, tapi AKM. Apa AKM? AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar sangat diperlukan siswa, meliputi literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi atau semua mata pelajaran. Kapan dilaksanakan? Kalau di tingkat SMK nanti AKM ini akan dilaksanakan pada kelas 11. Kemudian apakah bentuk mata pelajaran? Tidak. AKM ini sudah mencakup semua lingkup sehingga mungkin terintegrasi dari beberapa mata pelajaran. Jadi Bapak selesai saja karena cukup banyak. Kita langsung pada materi yang terakhir. Kalian bisa baca, nanti Bapak akan saya share materinya ini di saluran yang disediakan oleh panitia, sehingga kalian bisa pelajari dan bisa berdiskusi. Ya, materi terakhir yaitu tentang budaya kerja. Budaya kerja di sekolah. Nah, budaya kerja ini oleh sekolah SMK 1 Telanakan sudah dirancang pada tahun pelajaran 2019-2020, yang mana mungkin kalian karena masih baru, apa sih budaya kerja? Di sini definisikan budaya kerja adalah proses kebiasaan yang ada di perusahaan itu diterapkan di sekolah. Itu disebut dengan budaya kerja. Seperti apa budaya kerja yang ada di perusahaan? Yaitu rapi, disiplin,
kemudian bertanggung jawab, berkomunikasi seperti yang disampaikan di awal. Itu adalah bagian budaya kerja yang ada di perusahaan yang diterapkan di sekolah. Nah, tujuannya seperti yang ada pada slide. Kemudian bentuk-bentuk budaya kerja yang sudah diterapkan di sekolah, ini sebagai gambaran yang sudah yaitu tentang penggunaan APD, yaitu penggunaan keselamatan dalam kerja. Nanti akan disampaikan oleh guru produktif seperti apa ketika masuk ke lab, menggunakan jas, kemudian menggunakan bahan-bahan alat praktek yang lainnya. Ya, yang pertama adalah kegiatan mencintai lingkungan. Ini dalam bentuk kegiatan semesta pala, yaitu kelompok pecinta alam. Kemudian pembiasan penggunaan K3, yaitu keselamatan kerja. Kemudian pembinaan keagamaan. Ada kegiatan PBB. Ini mungkin kalian mengenalnya dulu adalah PASKIP, pasukan pengibar bendera. Kemudian pembiasaan karakter. Kemudian kegiatan organisasian. Pengembangan bakat dan minat. Kemudian pengembangan bakat minat seni dan musik. Dan yang terakhir pengembangan bakat minat pencipta alam, tadi sudah disampaikan. Artinya nanti kalian ketika masuk ke sini akan tidak hanya menerima materi yang ada di kelas, tapi juga akan kalian boleh memilih sesuai dengan bakat dan potensi kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan semuanya itu sangat penting. Buat apa kalian pintar hanya di kelas tapi kalian tidak mempunyai kemampuan berorganisasi? Tapi kalian juga jangan sampai lupa terhadap tujuan kalian belajar. Nanti takutnya kalian hanya menekuni di penyita alam sehingga kalian meninggalkan banyak pelajaran di kelas, itu tidak baik. Makanya kalian harus bisa membagi antara kapan waktunya belajar di kelas atau di lab, kapan kalian harus mengembangkan bakat dan minat kalian. Ya, saya kira itu untuk materi yang disampaikan pada materi tentang belajar yang efektif di SMK Setelanakan. Mungkin banyak hal-hal yang materi kalian tidak pahami. Nantinya kalian bisa baca pada materi yang akan kalian dapat unduh di web sekolah yang disampaikan oleh panitia. Dan jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami, kalian boleh berdiskusi nantinya melalui telepon yang sudah nanti akan disampaikan oleh panitia. Tetap semangat seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah pada pembukaan. Semangat belajar pada kondisi apapun, semangat berprestasi dalam kondisi apapun. Sebab SMK Satu Teranakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.